السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم، صلوات الله وسلامه وصفيه من خلقه وحبيبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فيا أيها المسلمون ومعاشر المسلمين، فرض Jum'ah Masjid Ad-Diya yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur. Hendaklah kita mempermudah dan memudahkan lisan kita sembari berucap dan memperbanyak kalimat alhamdulillah. Adalah mereka yang yahmidunallaha alhamidun, orang-orang yang selalu berucap memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah, fis sarra'i wad dharra, dikala lapang maupun sempit, dikala senang maupun susah. Karena itu adalah bahagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita gunakan nikmat pemberian dan amanah Allah kepada setiap kita untuk menggunakan nikmat itu di jalannya, mendekat kepadanya. Mensyukuri berarti menggunakan segala fasilitas rezeki yang Allah rezekikan kepada kita. Tidak ada yang lain kecuali hanya mencari ridhanya. Salawat dan salam, marilah kita mengimaninya, mencintai Rasulullah dan mencintai yang dicintainya, mengagungkan, mengidolakan, menjadikan Rasulullah adalah uswah, figur. Dan hendaklah kita memperbanyak salawat kepadanya, hendaklah kita membelanya, hendaklah kita mewarisi risalahnya. Tentu dengan mempercayai apa yang dikabarkan kepadanya, taat apa yang diperintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya, dan tak beribadah kecuali apa yang disyariatkannya. Izinkanlah khatib di waktu yang singkat ini untuk membersamai
khutbah Jumat dan di hari yang mulia ini dengan tema ketahanan keluarga. Akhir-akhir dan kita lihat perkembangan zaman yang dahsyat, pekerjaan dan tuntutan hidup, hingga kondisi negeri dari satu negeri ke negeri yang lain. Begitu dahsyatnya, utama sekali adalah problematika rumah tangga. Keluarga adalah sekolah pertama bagi seseorang, dan semua bermula dari keluarga. Lalu kalau ditanya siapakah gurunya, gurunya adalah orang tua kita. Dia adalah tempat tumbuh, dia adalah tempat berkembang. Bahkan dalam ayat Al-Quran disebutkan Allah sengaja memperkembangbiakkan manusia. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keluarga adalah di sanalah benih-benih cinta disemai, dan dia adalah tonggak kemenangan bagi umat Islam. Keluarga adalah cikal bakal masyarakat yang lebih luas. Maka jika hancur keluarga, maka dipastikan rusaklah tatanan negara. Dengan berkembangnya alat-alat komunikasi, banyaknya tontonan-tontonan, hingga hadirnya kisah-kisah, cerita-cerita fiktif, hingga muncullah berbagai penyakit seperti tingginya ekspektasi seseorang, tidak berbanding lurus antara realita dengan idealisme seseorang dalam berkeluarga. Akhirnya mudah membandingkan apa yang dilihat di media, apa yang dirasakan bersama pasangan dan anak-anaknya. Untuk itu, izinkanlah khatib menyampaikan di saat dan terkadang suami istri harus terjun mencari nafkah, sehingga peran antara ayah dan istri terabaikan, sehingga muncullah anak-anak yang kurang perhatian, bahkan tidak jarang terjadinya perceraian. Dan seolah-olah media kita pun tidak luput menayangkan kisah-kisah romantis, apalagi saat prosesi pernikahan para artis, pemain sinetron dan seterusnya. Tapi tidak berlangsung lama, muncul kisah berikutnya, kisruh, pertengkaran, kekasaran, hingga perceraian. Inilah ironisnya negeri
Sehingga para pecinta media sosial kadang yang dicontoh, yang dilihat, yang ditiru, yang didengar. Bahkan banyak yang apatis dengan pernikahan. Banyak yang lari dari tanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu, hingga rusaklah keluarga dan masyarakat. Ini bukan mustahil, tapi inilah kenyataan. Tapi dalam Islam, setiap orang, setiap amanah, bahkan jika dia bergabung dengan akad yang kuat, yang disebut dengan akad nikah, maka telah diletakkanlah kepadanya tanggung jawab yang dahsyat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah ketahanan keluarga ini harus diawali dengan tulus dan lurusnya niat. Katakanlah dalam hati sanubarimu, ucapkanlah kepada pasanganmu, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Di atas segala apa yang Allah berikan kepadamu, mungkin parasnya cantik, hartanya banyak, keturunannya mulia, tapi Nabi bilang, fazfar bizatid din talibat yadak. Pilihlah agamanya, engkau selamat. Makanya kata Rasulullah, afdaluhu lisanun zakir. Sebaik-baik khaira ma yaknizul mar, yaitu adalah al-mar'ah as-salihah. Maka kata Nabi, yang paling utama karunia yang kau dapat adalah lisanun zakir, lisan yang selalu berzikir, wa qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur. Lalu kata Rasulullah, wa zaujatun mu'minah tu'inuhu ala imani, istri yang beriman, dengan imannya dia membantu, dia menolong, dia mengarahkan, dan dia mengawasi pasangannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada yang tidak punya masalah dalam keluarga, tapi kata Rasulullah, wa ana khairukum li ahli, aku paling baik kepada keluargaku. Sehingga wanita yang baik itu kata Rasulullah, iza nazara ilaiha sarrat, kau pandang dia, dia tunduk. Wa iza ghaba anha hafizathu, jika engkau pergi bekerja sedangkan dia di rumah, dia bisa menjaga auratnya, menjaga aib keluarganya, menjaga anak-anaknya. Luruskanlah niat, lalu pahamilah tujuan berkeluarga. Tujuan berkeluarga menikah itu adalah perintah Allah. Wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nikahilah wanita, orang-orang yang saleh, mereka yang selalu bertaubat, at-taibat, abidat, ahli dalam ibadah. Bahkan mereka orang-orang yang tekun beribadah. Lalu kata Rasulullah, jika kamu sebelumnya fuqara, tidak memiliki apa-apa, tidak cukup untuk menghidupinya, Allah yang mengkayakan kamu. Kemudian berkah ketaatan, tiang tonggak
pertahanan keluarga bukanlah uang dari segala-galanya, bukanlah kekayaan dan harta warisan yang melimpah. Yang terpenting adalah ibadah. Buatlah rumahmu seperti masjid, engkau akan selamat. Engkau masuk dengan damai, sejuk, teduh. Diawali dengan tahiyatul masjid. Engkau duduk tidak luput dari zikir mengingat Allah. Masjid adalah tempat sujud. Dikumandangkannya azan, di sanalah kalimat ayat-ayat Allah diagungkan. Yang memasukinya mesti suci, ditinggalkan dari segala kegalauan, gundah gulana hingga permasalahan yang sebelumnya menumpuk di hati, di pikirannya. Lalu dia berdiri rukuk sujud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dia mengambil Quran, dia baca Al-Quran. Andaikan setiap keluarga menghiasi rumahnya seperti menghiasi masjid, maka akan terlihat keluarga itu adalah orang-orang yang mendapatkan curahan rahmat, ampunan kasih sayang Allah. Masalah diselesaikan dengan ketaatan kita kepada Allah, hingga datanglah kata-kata syukur ketika datangnya nikmat, hingga keluarlah kalimat-kalimat sabar, istighfar ketika ditempa ujian dan cobaan. Jika tidak dengan ketaatan, maka malapetaka yang akan menimpa rumah tangga. Kemudian perbaharuilah makna akad, janji, ikrar yang dahulu saat prosesi dan berlangsungnya pernikahan. Perbaharuilah, karena itu akan menambah semangat dan mengingat kebaikan, momen yang indah ketika seseorang mengucapkan, maka telah terikatlah ia dengan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajarlah menjadi pasangan yang disayang oleh istri kita. Ingatlah segala kebaikannya, lalu temukanlah format untuk menuju keluarga yang prestasi. Kantor bisa dirancang, ada agenda harian, pekanan, hingga tahunan. Bahkan kunjungan-kunjungan pun bisa dijadwalkan. Rapat atau meeting pun hingga berjam-jam berlangsung dengan hikmah. Hingga gaji, bonus, perjalanan dinas, bahkan golongan bisa diatur. Tapi belum tentu ilmu manajemen itu bisa diterapkan di keluarga. Di mana istri, di mana anak? Apa yang harus kita lakukan 5-10 tahun yang akan datang? Bagaimana pendidikan anak? Dan seterusnya. Tidak terlihat punya masalah. Keluarga mampu membungkus, meramu, menyelesaikan dan menyimpan berbagai problem yang ada di keluarga, sehingga menjadi sebuah kekuatan. Di tengah arus banding membandingkan, tidak pernah cukup, hingga mereka yang hobi dalam belanja, bahkan pemubaziran,
Teori keluarga Islami adalah bukan menabung, bahkan tidak ditemukan dalam Al-Quran, tapi yang ada adalah hemat dan penghematan. Namun terlihat akhir-akhir ini rumah diisi sesuatu yang bukan karena dikebutuhan, tapi hanya karena keinginan. Mulai dari tumpukan baju, tas, alat-alat masak, hingga tempat tidur, aksesoris dan yang lainnya, hampir dikatakan tidak terpakai. Tapi terlihat berapa banyak tetangga yang sulit makan, bahkan tidak punya tempat tinggal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa yang harus mengalah? Kadang hanya mengantar anak ke sekolah ribut, kadang hanya karena urusan rumah, kadang karena hanya perasaan cuek, lelah, letih, hingga urusan keintiman suami istri tidak jarang berujung perceraian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menyatakan cinta dengan berbagai cara. Kenalilah istrimu, pahamilah kondisinya, bantulah ia, ringankan dan hilangkan perasaannya yang tidak baik baginya, hingga bahu membahulah. Maka nyatakan cinta mungkin melalui membantunya. Terkadang dia ingin melihat suami merasakan apa yang dirasakannya, walaupun terkadang harus itu selalu hanya untuk menggembirakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mampu menundukkan ego. Terkadang sulit untuk mengucapkan kata-kata maaf kepada pasangan, tapi terlalu mudah. Bahkan lakonan, adegan keberpurakan di dunia pekerjaan mudah untuk mengucapkan kata-kata maaf. Apakah karena diiming-imingi gaji, pekerjaan, dan seterusnya? Tapi terkadang kepada keluarga dan anak, ini menjadi satu benteng ego yang sulit untuk dirobohkan, sehingga muncullah permasalahan yang berikutnya. Fokus mengingat kebaikan pasangan, ingatlah kebaikannya. Siapa yang membuat pasanganmu hamil, dia mengandung 9 bulan lebih, hingga berusaha untuk melahirkan bayi yang dikandungnya. Bahkan tidak sedikit mereka yang meregang nyawa. Bahkan anak yang dikandungnya terkadang pun ada yang tak sempurna. Mulai dari dia lahir, mengandung, hamil, melahirkan, hingga membesarkan anak, penuh dengan pikiran, dan terkadang terpikir masa depan anak-anak. Itulah istri. Maka sebesar apapun problem kita dengan pasangan kita, ingatlah kebaikan-kebaikannya. Ingatlah ketika dia betul-betul sayang kepada bayi yang dikandungnya. Semestinya itu mengalahkan walaupun sebesar apapun permasalahan yang ada pada kita. Kemudian memahami kondisi pasangan. Tidak sedikit keluhan, padahal itu adalah meminta perhatian. Tak sedikit masalah,
hanya berselang menit detik berubah menjadi cinta dan baik, tapi karena ketidaksabaran berbuah menjadi malapetaka dan perceraian. Maka pahamilah, walaupun itu hitungan jam, tapi detik bisa berubah menjadi kasih sayang. Selalu tampillah di hadapan pasanganmu segar, bugar dan menyenangkan. Jangan sampai kita dunia perkantoran ini memakan korban struktural. Kau pergi wangi, kau pergi dengan gagah, pakaianmu rapi, bahkan kau habiskan waktu-waktu produktifmu bersama rekan-rekan kerjamu. Lalu datanglah ke rumah, lalu terlihatlah usang, lelah. Bahkan tidak sedikit mereka yang rusak dalam urusan ranjang dan keintimannya. Ketika ditanya,